Penyihir Jenius. Bab 96. Waktu berlalu dengan cepat, dan kita telah memasuki bulan api yang menyala-nyala, Juli. Ini adalah hari ketika matahari berjalan melintasi bumi. Di Kekaisaran Azure Gold, ini juga merupakan hari festival api tahunan. Di Kerajaan Bintang, meski perayaan panen masih 2 bulan lagi, masyarakat sudah mulai merasakan suasana pesta. Provinsi Jinyan tidak terkecuali, dan bahkan lebih awal dari provinsi lain, provinsi tersebut diselimuti oleh suasana gembira dan semarak. Ini semua karena markis dari provinsi Jinyan akan segera menikah. Berita menggembirakan ini, begitu keluar dari istana, menyebar bak api ke seluruh provinsi Jinyan. Sunan, yang asyik dengan studinya dan pengembangan diri, menjadi salah satu orang terakhir yang mengetahui hal ini. Dengan kata lain, pernikahan kakak tertua dijadwalkan pada hari perayaan panen. Di dalam ruang sidang, Sunan yang baru saja menerima berita itu tampak terkejut. Benar sekali, kata Kyi sambil tersenyum lebar. Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang, bagaimana menurutmu? Petik 2 titik. Bagus. Kedengarannya aneh mendengar seorang bangsawan mengucapkan kalimat, berbagi kegembiraan dengan rakyat. Siapakah pengantin wanitanya? Putri bungsu Markis Menara Putih. Aliansi pernikahan. Tampaknya Ki secara bertahap memperluas jaringan pergaulannya. Saya akan tiba tepat waktu di pernikahannya, kata Sunan. Dia hendak pergi ketika Kyi menghentikannya sambil tersenyum. Jangan terburu-buru, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Sunan tidak punya pilihan selain duduk lagi, ada apa? Kamu berusia 20 tahun ini, bukankah sudah waktunya untuk mulai berpikir tentang berumah tangga? Sunan tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Bagi seorang murid penyihir yang bercita-cita menjadi penyihir, pernikahan adalah prospek yang jauh. Saya tidak punya rencana itu untuk saat ini. Tidakkah kau ingin mempertimbangkannya lagi? Banyak bangsawan datang kepadaku ingin menikahkan putri atau keponakan mereka denganmu, dan ada beberapa wanita cantik di antara mereka. Tidak perlu, tolak Sunan tanpa ragu. Dibandingkan dengan murid penyihir, orang biasa memiliki umur yang sangat pendek. Bahkan para ksatria legendaris hanya hidup selama setengah dari umur murid penyihir tingkat ketiga. Kalau dia menikah dengan orang biasa, kemungkinan besar dia akan berakhir menyaksikan tanpa daya saat istrinya meninggal karena usia tua. Itu bukan hal yang baik baginya maupun wanita yang menjadi istrinya. Lagi pula, dia tidak punya niat untuk menikah saat ini. Bercocok tanam, belajar, dan bertani telah menyita hampir seluruh tenaganya, membuatnya tidak punya pikiran ekstra untuk hal lain. Ngomong-ngomong, aku sudah memilih lokasi untuk taman tanaman ajaib yang baru. Aku serahkan pembangunannya padamu. Sunan melambaikan tangannya dan berjalan keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Melihatnya pergi, Kyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga hanya dapat dipikul olehku. Membangun kebun tanaman yang berdiri sendiri jauh lebih mudah daripada membangun kebun dasar. Pada saat bulan buku Agustus, pembangunan dasar taman tanaman ajaib telah selesai. Jiangsu Selatan menjulukinya Taman Tanaman Ajaib No. 2. Sedangkan yang di dasar, secara alamiah disebut Taman Tanaman Ajaib No. 1. Selain buah darah naga dan bunga bulan perak, Sunan juga telah menyisihkan sepertiga lahan di Taman Tanaman Ajaib No. 2 untuk menanam tanaman ajaib seperti datura, duri emas, dan bunga penenang. Ini semua adalah bahan yang umum digunakan untuk membuat ramuan tingkat rendah. Berdiri di pintu masuk Taman Tanaman Ajaib, memandangi hamparan bunga yang berlomba-lomba menarik perhatian dan mencium harum bunga di udara, Sunan tersenyum puas. Setelah bunga bulan perak di sini matang, dia dapat membuat ramuan transenden tingkat ketiga tingkat menengah. Maka efisiensi meditasi akan semakin meningkat. Sedangkan untuk ramuan transendental tingkat 3 bermutu unggul, terdapat batasan bahwa seseorang harus memiliki kekuatan mental sebesar 34 poin dan kondisi fisik sebesar 25 poin untuk dapat meminumnya. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan mampu mengambilnya sebelum cincin bintang ke-11 dibangun. Buah darah naga juga dapat digunakan untuk memperkuat fisik seseorang dan mencapai tingkat Grand Knight pemula lebih cepat. Jiangsu Selatan. Tepat pada saat itu, suara perempuan yang lembut dan manis terdengar dari dalam lautan bunga, dan lebih dari selusin gadis kecil yang sangat cantik, masing-masing hanya setinggi 1 kaki, mengepakkan sayap mereka yang berwarna-warni dan terbang keluar dari bunga-bunga. Figur-figur kecil ini tingginya hanya sekitar 30 cm. Mereka mengenakan gaun panjang yang indah dengan berbagai warna, dengan pita di dada dan sayap warna-warni di punggung. Mereka ramping dan anggun, dengan sepatu bot tinggi di kaki mereka yang kecil dan indah, membuat mereka tampak sangat cantik. Saya ingin minum air mawar. Saya ingin madu, madu kemarin sangat lezat. Ayo cepat. 7 atau 8 sosok kecil berterbangan di sekitar Sunan, tawa mereka memenuhi udara. Pemimpinnya mengenakan mahkota bunga di kepalanya. Kecantikannya menonjol bahkan di antara sekelompok orang kecil yang cantik. Sosok-sosok kecil ini adalah makhluk dunia lain yang baru saja dipanggil Sunan. Itu adalah makhluk seperti peri yang disebut peri bunga. Seperti peri bunga, mereka memiliki sedikit kekuatan tempur, tetapi mereka sangat pandai merawat tanaman ajaib. Sebenarnya, sebagian besar makhluk seperti peri sangat pandai merawat tanaman ajaib.
Beberapa makhluk seperti peri yang memiliki kemampuan magis serupa dengan aura tanaman merupakan pengelola tanaman yang sangat dicari oleh banyak penyihir magang. Perlu disebutkan bahwa peri bunga tidak suka mempermainkan manusia seperti roh bunga. Sebaliknya, mereka sangat dekat dengan orang yang mereka sukai. Orang yang memakai mahkota adalah Ratu Peri Bunga, bernama Tia. Sebenarnya, Sunan awalnya memanggil Tia. Setelah mencicipi embun bunga dan madu sintetis Sunan, Ratu Peri Bunga ini langsung menyetujui perekrutan Sunan dan mengelola kebun tanaman ajaib untuknya. Dan kemudian, ia bahkan memanggil lebih banyak peri bunga. Sebagai pembayaran untuk menjaga taman tanaman ajaib, Sunan hanya perlu memberi mereka embun bunga dan madu yang cukup setiap bulan, menjadikan mereka pembantu yang murah dan berguna. Tia, bagaimana harimu? Sunan mengeluarkan embun bunga dan madu lalu memberikannya kepada bidadari bunga, lalu menjulurkan telapak tangannya dan membiarkan Tia terjatuh ke telapak tangannya. Semuanya baik-baik saja, kata Tia sambil tersenyum manis. Hanya saja tanaman datura agak berisik, mereka terus berteriak, tapi aku sudah memarahi mereka habis-habisan, dan itu saja yang penting. Oh iya, 2 murid datang pagi ini. Aku main petak umpet sama mereka sebentar, hehe, mereka nggak nemu aku sama sekali. Alam telah menganugerahkan peri bunga dengan kemampuan perlindungan diri yang ajaib. Selama mereka bersembunyi di lautan bunga, bahkan penyihir formal pun tidak akan mudah menemukan mereka. Ia terus berceloteh tentang apa yang telah terjadi hari itu kepada Sunan, sesekali tertawa terbahak-bahak seperti lonceng. Sunan mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela dengan komentar. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, Peri Bunga akan menjadi pengelola utama taman tanaman ajaib yang baru. Ratu Peri Bunga memiliki kemampuan untuk memanggil orang-orangnya, dan kapanpun dibutuhkan, dia dapat meminta Tia untuk memanggil anggota baru dari orang-orangnya. Mulai sekarang, Sunan tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan tenaga kerja di taman tanaman ajaib. Akan tetapi, sebagian besar hal dapat ditangani oleh Peri Bunga, tetapi beberapa tugas masih perlu dilakukan oleh para murid. Putaran ketiga ujian kualifikasi yang diadakan di Provinsi Jinyan telah berakhir bulan lalu. Putaran ketiga berskala lebih besar daripada putaran pertama dan kedua. Hasilnya, sebanyak 18 remaja akhirnya lulus ujian kualifikasi. Pangkalan itu sekarang memiliki sebanyak 33 siswa. Hampir setengahnya telah mulai berlatih metode meditasi cincin bintang. Sherman, Cory, dan Artil telah membangun cincin bintang kedua dan berhasil menguasai 3 hingga 4 mantra cincin 0. Selain itu, Sherman dan Artil telah berhasil menciptakan ramuan tingkat 0. Dari segi data, keduanya telah mencapai level 1 dalam keterampilan pembuatan ramuan. Cory telah menguasai keterampilan pembuatan boneka. Berkat ini, Sunan tidak perlu lagi membuang energi untuk membuat ramuan tingkat rendah dan memurnikan Black Rock Leopard. Kedua tugas diserahkan kepada ketiga siswa. Sherman dan kedua rekannya sekarang terutama mengerjakan tugas yang melibatkan pembuatan ramuan dan kerajinan boneka. Tugas-tugas seperti merawat tanaman ajaib, membersihkan laboratorium, dan memelihara golem diserahkan kepada pendatang baru lainnya. Begitu lebih banyak orang belajar cara membuat ramuan, kita bisa memperluas skala penjualan ramuan. Bisnis yang menguntungkan harus terus dijalankan, dan skalanya harus diperluas secara bertahap. Lagi pula, seiring meningkatnya kekuatan Jiangsu Selatan, semakin banyak tempat yang membutuhkan uang. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya meneliti alternatif bahan inti rune sihir selama periode ini saja telah menghabiskan biaya lebih dari 3.000 koin emas. Untungnya, uang itu tidak terbuang sia-sia, dan 3 pengganti akhirnya berhasil disintesis. Sekarang kita hanya membutuhkan 21 logam langka untuk mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan inti rune sihir. Hutan pegunungan itu luar biasa sunyi di tengah malam. Sekelompok pria berbaju kulit berjalan melewati pegunungan dan hutan di bawah cahaya bintang yang redup. Suara kepakan sayap serangga terdengar di telingaku, bagaikan alunan musik malam yang dimainkan secara serempak. Kelompok itu bergerak maju dalam diam, langkah kaki mereka yang berdesir menggema di antara semak-semak. Udara malam yang dingin dan gelap serta keheningan yang mematikan membuat semua orang tegang. Setelah berjalan beberapa saat, seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan berbisik kepada orang yang memimpin jalan, Fredly, berapa jauh lagi? Segera, kata Fred tanpa menoleh. Kau bilang setengah jam yang lalu, seberapa jauh lagi kita harus melangkah? Orang yang berbicara itu nyaris tak mampu menahan kecemasannya. Kau tidak berbohong, kan? Frederick meliriknya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa berbalik dan pergi sekarang. Anda. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Seorang pria tua bertubuh kekar menyela mereka berdua. Hati-hati, jangan terlalu berisik dan menarik perhatian binatang buas. Serigala hitam sering berkeliaran di sini pada malam hari. Pria besar itu sangat dihormati di antara orang-orang ini. Begitu ia berbicara, mereka yang tadinya mengeluh langsung terdiam. Fred melirik pria besar itu dan berkata dengan suara pelan, aku sudah melihat jejak yang ditinggalkan tadi. Kalau kita berjalan 7 atau 800 meter lagi, kita akan sampai di gua yang kutemukan. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat dan mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ruang terbuka dengan dinding gunung curam di ujungnya. Di bagian paling bawah tembok gunung terdapat pintu masuk gua yang gelap dan suram. Dalam kegelapan,
pintu masuk gua menyerupai rahang menganga yang siap melahap siapa saja, pemandangan yang agak menakutkan. Akan tetapi, orang banyak itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, tatapan mereka ke arah pintu masuk gua dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Fredly, di sanakah kau menemukan batangan perak itu? Tanya pria besar itu dengan suara berat. Frederick mengangguk dengan tegas, benar sekali. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ada urat perak jauh di dalam gua itu. Kerumunan itu semakin bersemangat. Bahkan urat perak yang kecil dan dangkal dapat menghasilkan cukup banyak batangan perak yang dapat membuat mereka kaya dalam semalam. Jika cadangannya lebih besar, mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama sisa hidup mereka. Ayo masuk. Lelaki kekar itu menahan rasa gembiranya dan memimpin rombongan itu masuk ke dalam gua. Orang-orang di depan dan belakang kelompok secara spontan menyalakan obor, dan nyala api yang terang menerangi pemandangan di dalam gua. Pria kekar itu mengamati dinding gua dan mengerutkan kening karena bingung. Gua itu penuh dengan tanda-tanda penggalian manusia, dan tanda-tanda itu masih baru. Ditambah dengan urat perak di dalamnya, kemungkinan besar itu adalah tambang yang baru saja digali. Tetapi jika memang begitu, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Lagi pula, ia telah bertanya ke kota dan tidak menemukan seorang pun yang pernah menambang di hutan ini. Pria besar itu merasa gelisah dan mulai mempertimbangkan apakah dia harus mundur dan menyelidiki sebelum kembali. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan lembut dari sampingku. Itu urat perak. Pria besar itu tanpa sadar mendongak dan melihat warna abu-abu keperakan gelap di dinding gua tiba-tiba terlihat. Jantungnya langsung berdebar cepat. Keinginan untuk memperoleh batangan perak itu seketika mengalahkan kegelisahan dalam hatinya. Tanpa ragu lagi, lelaki kekar itu segera mengambil beliung besi dari pinggangnya dan berkata dengan penuh semangat. Pertambangan. Semua orang telah menunggu kata-kata ini, dan setelah mendengarnya, mereka tidak sabar untuk bertindak. Haha, aku kaya. Setelah pekerjaan ini selesai, saya bisa istirahat selama beberapa tahun. Gua ini tampaknya cukup dalam. Mungkin ada urat mineral lain di dalamnya. Kau benar, kita akan menyelidikinya nanti. Sekelompok orang mendiskusikannya dengan penuh semangat. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari dalam gua. Meskipun bersemangat, pengalaman luas pria itu dalam berpetualang selama bertahun-tahun membuatnya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Diam. Sepertinya ada sesuatu di dalam gua. Semuanya, waspada. Kelompok itu segera meletakkan beliung mereka, menghunus senjata mereka, dan menatap dengan waspada ke dalam kegelapan jauh di dalam gua. Mencicit. Mereka terkejut ketika segerombolan tikus, masing-masing sebesar kucing, muncul dari kegelapan. Apa ini? Mouse? Kok bisa tikus sebesar ini? Sial, monster-monster ini cepat banget, aku sampai digigit. Tikus-tikus yang muncul secara tiba-tiba itu memiliki mata yang agak merah dan tampak seperti binatang buas yang menggila, menyerang kelompok itu dengan ganas menggunakan taring dan cakarnya yang tajam. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka sangat cepat dan jumlahnya banyak. Di dalam ruang gua yang terbatas, kelompok itu hanya memiliki sedikit ruang untuk bermanuver dan segera mulai terluka satu demi satu. Tenang saja, bertahanlah terus. Pria kekar itu mengayunkan pedangnya dan membelah tikus raksasa menjadi dua sambil berteriak keras. Detik berikutnya, suara siulan teredam tiba-tiba terdengar dari belakang. Sebelum lelaki kekar itu sempat berbalik, ia dijatuhkan ke tanah oleh sosok besar yang menyerbu dari belakang. Kapten, seru seseorang dengan terkejut. Di bawah cahaya api yang berkelap-kelip, orang banyak itu segera menyadari bahwa makhluk yang telah menyerang lelaki kekar itu adalah monster yang gemuk dan kuat. Ia memiliki kepala seperti katak, kulit merah tua, tidak memiliki mata, dan anggota tubuh yang sangat tebal. Gurel, gurel. Monster kodok itu membuka rahangnya yang berwarna merah darah dan menggigit kepala pria besar itu hingga putus. Setelah mengunyahnya beberapa kali, ia menelannya lalu menerkam yang lainnya. Meninggalnya orang besar itu membuat tim menjadi panik total. Semua orang kehilangan keinginan untuk bertarung dan bergegas menuju pintu masuk gua. Sayangnya, mereka tidak bisa melaju jauh sebelum diterkam oleh monster kodok dan kawanan tikus yang mengejar dari belakang. Frederick, yang paling cepat berlari, adalah orang pertama yang mencapai pintu masuk gua. Melihat dia hendak melarikan diri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan yang meluap-luap. Namun, pada saat berikutnya, lidah lengket itu tiba-tiba keluar dari belakang, melilit pinggangnya, dan menariknya kembali dengan kuat. Jeritan pendek dan menyakitkan itu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh suara kunyahan yang mengerikan. Kren, kren. Tak lama kemudian, suara itu menghilang, dan gua gelap itu kembali sunyi senyap. Bab 97. Kota bersinar. Kota ini sangat ramai hari ini. Jalanan dihiasi dengan lentera dan pita warna-warni, dan jalanan ramai dengan orang. Jalanan dipenuhi tirai yang memuat lambang api kemasan, tanda keluarga cemerlang. Di kejauhan, meja-meja didirikan di alun-alun untuk menaruh tongtong bir dan makanan untuk dimakan orang-orang. Seluruh kota saat ini dipenuhi dengan suasana gembira. Di dalam kereta, Mozuo mengangkat tirai dan mengamati pemandangan jalan serta arus orang dengan penuh minat. Kota bersinar jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Ota,
yang duduk di seberangnya, mengangguk dan berkata, bagaimanapun, Flash City sekarang menjadi pusat provinsi Golden Rock. Setelah mengalahkan Markis Goldrock, Markis Qi menunjuk Flash City sebagai kota pusat provinsi, dan rumah bangsawan tetap sama dengan rumah baron asli, hanya saja dengan perluasan. Saat ini, kota Flash merupakan pusat politik dan ekonomi seluruh provinsi Jinyan, dan secara alami kota ini menjadi semakin makmur. Presiden, saya dengar Adipati Fansing dan 5 markuise lainnya telah mengirim utusan untuk menyampaikan ucapan selamat. Benarkah itu? Tanya Ota penasaran. Muzuo tertawa dan berkata, tentu saja benar. Sebagai Marquis of Shining yang bermartabat, dia punya banyak muka. Itu adalah acara yang cukup megah. Saat mereka sedang berbincang, kereta kuda itu tiba di kediaman bangsawan. Ruang terbuka di depan rumah besar itu dipenuhi dengan segala jenis kereta mewah, dan dinding luar kereta itu ditutupi dengan rangkaian lambang bangsawan yang mempesona. Setidaknya ada 200 atau 300 jenis. Ota bahkan melihat beberapa lambang bangsawan yang sangat familiar, yang jelas merupakan lambang bangsawan dari Kadipaten Vitex. Bahkan para bangsawan dari Kadipaten kita pun datang ke sini. Markis Flash terlalu berpengaruh. Muzuo berkata dengan nada menarik, memang benar dia punya pengaruh besar, tapi mungkin itu bukan pengaruh Markis of Shining. Ota terdiam sejenak, lalu tampak berpikir. Keduanya menyerahkan hadiah mereka kepada para pelayan di gerbang, lalu menyampaikan undangan mereka. Setelah memeriksa sebentar, mereka memasuki rumah dan diantar ke aula utama oleh para pelayan. Bahkan dari kejauhan, mereka dapat mendengar ledakan tawa dan celoteh ceria yang datang dari dalam aula. Di dalam aula yang terang dan luas itu, meja-meja yang ditutupi taplak putih ditata secara berselang-seling, dan berbagai jenis makanan dan anggur diletakkan di atasnya. Sekelompok pria dan wanita berpakaian rapi, memancarkan aura kemewahan yang dimanjakan, berkumpul berdua dan bertiga, memegang gelas anggur dan mengobrol serta tertawa dengan elegan. Muzuo melihat sekeliling dan mengenali banyak wajah yang dikenalnya. Mereka semua adalah tokoh penting yang jarang terlihat oleh orang biasa, banyak di antaranya adalah Viscount atau bahkan Earl. Namun tokoh-tokoh penting, yang dipandang tinggi dan berkuasa di mata rakyat biasa, kini berkumpul di aula, dengan penuh harap menanti kedatangan tuannya. Muzuo tersenyum dalam hati, tatapannya menyapu seluruh ruangan, dan dia dengan tajam memperhatikan bahwa 2 kelompok kecil tengah menarik banyak perhatian. Kelompok pertama adalah kelompok pria parubaya yang berada di tengah kanan aula. Dibandingkan dengan bangsawan lain yang hadir, kelompok orang ini kurang elegan dalam tutur kata dan perilakunya, tetapi lebih cakap dan kejam, serta membawa aura berdarah besi yang khas bagi para prajurit. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang-orang ini seharusnya adalah bangsawan militer yang baru-baru ini dipromosikan oleh Markis Qi. Orang-orang ini baru saja naik ke tampuk kekuasaan dan merasa sulit berintegrasi dengan para bangsawan mapan dari tempat lain. Akibatnya, mereka membentuk faksi sendiri dan berkumpul untuk berbincang. Muzuo mengamati ruangan dan, benar saja, menemukan beberapa wajah yang dikenalnya, Viscount Brett, Baron Chawton, dan Baron Starley. Karena dia sering secara pribadi memimpin karavan ke Shining City, dia cukup akrab dengan ketiga orang ini. Kelompok lainnya terdiri dari remaja. Wajah mereka yang muda dan polos tampak mencolok di antara sekelompok orang dewasa. Namun, tak seorang pun berani meremehkan anak-anak muda ini. Faktanya, banyak orang yang diam-diam memperhatikan mereka. Bagaimanapun, anak-anak muda ini semuanya adalah murid-muridnya. Seorang bangsawan berjalan mendekat sambil tersenyum, ingin bergabung dalam percakapan mereka, tetapi segera kembali dengan ekspresi tak berdaya, tampaknya tidak berhasil. Muzuo melihat sekeliling lagi, tetapi tidak dapat menemukan Sunan. Kemudian dia menyadari bahwa Sunan tidak akan muncul saat ini, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia memberi isyarat kepada para pelayan yang lewat untuk berhenti, mengambil segelas anggur dari nampan yang mereka bawa, memaksakan senyum, dan berjalan menuju beberapa bangsawan terdekat. Adapun Ota, ia ditempatkan di aula lain, tempat semua pengawal yang dibawa para bangsawan berada. Perjamuan yang membosankan. Kore mengerutkan kening saat dia melihat para bangsawan yang tertawa dan mengobrol di aula, sedikit ketidaksabaran terpancar di wajahnya. Dan ada sekelompok orang yang bosan. Atil tertawa dan berkata, jangan bilang begitu. Ini pernikahan bangsawan. Kalau gurumu mendengarmu bicara begitu, dia pasti akan memarahimu. Kore mengerutkan bibirnya dan mendengus pelan, tetapi ekspresi tidak sabarnya menghilang. Dia masih sangat menghormati gurunya. Faktanya, dia tidak akan ada di sini jika gurunya tidak menghadiri pesta pernikahan itu. Daripada membuang-buang waktu menghadiri perjamuan yang membosankan ini, lebih baik mempelajari sihir atau membuat macan tutul batu hitam lainnya. Sherman terkekeh dalam hati, memandangi aula megah dan para bangsawan yang berpakaian sempurna, namun merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Di masa lalu, satu-satunya kesempatannya untuk menghadiri jamuan makan kalangan atas adalah membersihkan sampah bersama Roger tua setelah jamuan makan. Namun kini, ia telah menjadi tamu dalam perjamuan dan menjadi objek sanjungan bagi banyak bangsawan. Kalau dipikir-pikir, segala sesuatunya telah benar-benar berubah. Sherman Senior. Tiba-tiba terdengar suara dari samping. Sherman menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah Ethan, seorang murid angkatan kedua yang akan memasuki pangkalan. Kudengar kawanan gagak bermata merah baru akan segera muncul di pangkalan. Benarkah? Tanya Ethan penasaran sambil mendekat. Di belakangnya,
Pasangan pengantin baru itu memandang dengan rasa ingin tahu, jelas juga sangat tertarik dengan masalah tersebut. Sherman tersenyum dan mengangguk, benar. Saya dengar dari Lady Amy kalau telur itu dibawa dari suatu tempat oleh guru. Telur itu sudah menetas dan akan siap digunakan setelah masa pemeliharaan. Itu benar-benar seekor gagak bermata merah. Aku belum pernah melihat makhluk ajaib seperti itu sebelumnya. Buku itu mengatakan bahwa burung gagak bermata merah dapat melihat mangsa yang jaraknya ratusan kilometer. Luar biasa. Kalau begitu aku harus menemukan gagak bermata merah sebagai hewan peliharaan ajaibku di masa depan. Pasangan pengantin baru itu asyik berdiskusi, dipenuhi rasa ingin tahu tentang burung gagak bermata merah. Baru saja bersentuhan dengan ilmu sihir, mereka saat ini sedang dalam masa keingintahuan yang besar terhadap segala hal. Sherman terkekeh dan berkata, kalau begitu, kau harus bekerja keras. Hanya murid penyihir tingkat 2 yang bisa mendapatkan hewan peliharaan ajaib. Perjalananmu masih panjang. Ya, Senior Sherman. Pasangan pengantin baru itu berdiri tegak dan bangga, memancarkan kepercayaan diri. Sherman dan Atil menyaksikan kejadian ini dan keduanya mendesak kagum. Para pendatang baru ini belum mengalami kenyataan pahit dalam berkultivasi, itulah sebabnya mereka begitu percaya diri. Setelah mereka bermeditasi beberapa saat lagi, mereka akan menyadari betapa sulitnya membangun cincin bintang dan meningkatkan kekuatan mental. Mereka telah menjadi murid penyihir tingkat pertama selama lebih dari 2 tahun sekarang, dan mereka bahkan masih belum membangun cincin bintang ketiga. Kekuatan mentalnya jauh dari memenuhi standar untuk murid penyihir tingkat 2. Promosi tampaknya masih jauh. Semakin Anda berkultivasi, semakin Anda menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan Anda. Oleh karena itu, mereka semakin mengagumi dan menghormati guru-gurunya. Saya mendengar dari Lady Amy bahwa guru tersebut naik ke murid penyihir tingkat 2 hanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Kecepatan promosi mereka begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengimbanginya. Puan telah tiba. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengganggu pikiran Sherman. Dia mendongak dan melihat Markis Qi, bergandengan tangan dengan istrinya, berjalan memasuki aula sambil tersenyum lebar. Keduanya mengenakan gaun indah berhiaskan permata dan sulaman yang indah. Sang pengantin wanita juga mengenakan mahkota, yang berpadu dengan kecantikan wajahnya, membuatnya semakin menarik perhatian. Pengantinnya cantik sekali, Atil tak dapat menahan diri untuk berseru, matanya sedikit berbinar. Xiamen tersenyum dan hendak menggodanya ketika tiba-tiba ia melihat sekilas sosok di sampingnya. Ia menoleh dan ekspresinya langsung berubah serius. Guru, Kore, Atil, dan kedua pengantin baru itu juga memperhatikan Sunan dan membungkuk memberi salam. Keributan itu segera menarik perhatian banyak bangsawan. Ketika mereka melihat Sunan, mata mereka langsung berbinar, dan mereka ingin segera menghampiri dan berbicara dengannya, tetapi karena orang yang bertanggung jawab sudah masuk, mereka harus mengesampingkan ide itu untuk sementara waktu. Aula itu menjadi sunyi dalam sekejap. Sunan memperhatikan pasangan pengantin baru di tengah aula dengan senyum di wajahnya. Tidak ada gereja di dunia ini, jadi upacara pernikahan tidak diadakan di gereja, dan tidak perlu bertukar janji dan cincin. Seluruh upacara pernikahan lebih menyerupai pesta perayaan, khidmat namun meriah. Sunan menganggap ini cukup bagus. Tidak diperlukan begitu banyak prosedur formalistik. Setelah beberapa pidato dan berkat, acara perjamuan resmi dimulai. Orang-orang mulai bersulang dengan gelas dan mengobrol dengan gembira. Banyak bangsawan, memegang gelas anggur dan siap mengobrol dengan Sunan, berbalik dan mendapati dia tidak terlihat dimanapun. Bahkan para pekerja magang muda pun ikut keluar. Sekelompok orang itu langsung kecewa. Di belakang lobi adalah ruang penerima tamu. Sunan bersandar di sofa, sambil santai menyesap anggurnya. Tak lama kemudian, Qi masuk. Melihat penampilannya, ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, aku tahu kau pasti di sini. Kenapa kau tidak tinggal lebih lama saja? Banyak sekali orang yang datang ke pernikahanmu hari ini khusus untukmu. Sunan mengangkat bahu tanpa suara. Tentu saja dia tahu itu. Mengetahui hal ini adalah satu hal, tetapi Sunan tidak berminat untuk berpura-pura dengan orang-orang itu, dan dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Mana pengantinnya? Kau meninggalkannya begitu saja. Melihat Sunan mengganti topik pembicaraan, Qi tidak keberatan, tersenyum dan duduk di sofa, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia kembali beristirahat. Usianya baru 18 tahun, dan dia pasti kelelahan setelah seharian beraktivitas. Sunan mengangkat alisnya dan berkata, kesehatannya buruk, tidak baik untuknya. Tidak baik untuk gen keturunannya. Aku akan memberinya lebih banyak buah darah naga lain kali. Pewarisan genetik menjadi semakin nyata di dunia ini. Anak-anak ksatria lebih mungkin menjadi ksatria. Jika mereka adalah anak seorang ksatria tinggi, promosi mereka menjadi ksatria hampir pasti. Belum lagi para ksatria legendaris. Itulah sebabnya beberapa keluarga bangsawan dengan sejarah yang membentang ratusan tahun sering menghasilkan banyak tokoh yang kuat dan aliran ksatria yang berkelanjutan. Inilah tepatnya perwujudan perbaikan genetika. Jika kedua orang tuanya adalah ksatria, kemungkinan anak-anak mereka menjadi ksatria hampir setinggi 70% hingga 80%. Sayangnya, hanya ada sedikit ksatria wanita pada era ini. Para wanita bangsawan lebih fokus pada etika dan keterampilan sosial, belajar menyanyi, memainkan alat musik, dan tata krama di meja makan, mungkin termasuk tari istana dan menunggang kuda, tetapi tidak pelatihan seni bela diri.
Tapi itu tidak masalah. Jika keterampilan bela diri belum maksimal, kebugaran fisik bisa ditingkatkan. Dengan adanya buah darah naga, tidak sulit untuk meningkatkan kondisi fisik seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Keduanya mengobrol santai selama beberapa saat, lalu topik beralih ke situasi terkini Star Virtual. Saat ini, wilayah penyebaran Sekte Xinghuo yang paling lancar adalah Provinsi Hongye dan Provinsi Ransuang. Yang pertama mendapat dukungan dari Adipati Agung dan hampir tidak menemui kesulitan dari atas hingga bawah. Gereja Xinghuo saat ini sedang menjalani rekonstruksi, dan penduduknya menderita kelaparan dan kedinginan. Gereja Xinghuo dapat dengan mudah mendapatkan banyak jemaat hanya dengan memberikan sedikit makanan. Sedangkan untuk Provinsi Hulan, Soman, dan Zizu, meskipun belum menyatakan dukungannya terhadap penyebaran agama Xinghuo, mereka juga tidak membuat hambatan yang nyata. Diperkirakan mereka masih mengamati situasi. Qi tidak menyebutkan Provinsi Menara Putih. Akan tetapi, pilihan Marquis of White Tower untuk menikahinya menunjukkan banyak hal tentang sikapnya. Kita butuh waktu untuk membangun kekuatan, tapi kita tidak bisa membiarkan kultus api bintang memperluas pengaruhnya. Apa kau punya ide bagus? Tanya Qi dengan sungguh-sungguh. Sunan merenung sejenak. Saat ini mereka tidak dapat ikut campur di wilayah provinsi lain, jadi wajar saja mereka tidak punya cara untuk mengganggu operasi Star Virtual. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah bersatu dengan Provinsi Menara Putih untuk mencegah masuknya kultus Spark. Tentu saja, sejujurnya ada pilihan lain. Kita tidak dapat mengandalkan Provinsi Golden Rock, tetapi masih ada Wushat. Mungkin kita bisa mulai dari titik ini. Aku akan mencari tahu, kata Sunan. Mendengar kata-kata Sunan, ekspresi Qi langsung melunak. Dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Sunan, dan karena Sunan telah mengatakannya, dia pasti sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Datang. Pintu terbuka, dan Brett melangkah masuk, ekspresinya agak serius. Tuanku, Tuan Sunan. Dia pertama-tama membungkuk kepada kedua pria itu, lalu Brett berkata dengan suara yang dalam. Patroli telah melaporkan bahwa seluruh penduduk desa yang terletak lebih dari 10 km di utara kota telah menghilang. Ekspresi Qi mengeras, dan dia bertanya, sudahkah kau tahu apa yang terjadi? Menurut laporan para penjaga, terdapat banyak bekas cakaran dan gigi binatang buas yang tercakar di lokasi kejadian, serta banyak sisa darah. Dugaan awal, kawanan binatang buas menyerang desa, membunuh semua orang di desa, lalu menyeret mayat-mayat tersebut. Kawanan binatang buas. Qi mengerutkan kening, ekspresinya agak terkejut dan tidak yakin. Serangan binatang terhadap desa bukanlah hal yang aneh, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa bahkan utusan desa tidak dapat melarikan diri. Seberapa besar kawanan hewan yang harus ada untuk mencapai hal ini? Kejadian di hari yang begitu membahagiakan ini membuat Qi merasa sangat sedih. Ia mengerutkan kening dan memerintahkan, pimpin tim investigasi secara langsung. Kalian harus menemukan pelaku penyerangan desa. Ya, Tuan. Brett dengan sungguh-sungguh menyetujui, lalu segera pergi untuk mengumpulkan tenaga. Dari semua waktu, ini yang harus terjadi, desah Qi. Sunan berdiri, menepuk pundaknya, dan menghiburnya, kita selesaikan pernikahannya dulu, kita bisa bicarakan hal lain besok. Qi mengangguk, bangkit, dan kembali ke aula. Bagaimanapun juga, dia adalah tokoh utama hari ini, dan tidak bisa pergi terlalu lama. Sunan berjalan ke jendela, sambil menatap ke arah utara dengan serius. Kawanan binatang buas. Bab 98. Brett sangat efisien. Keesokan harinya, hasil penyelidikannya disampaikan kepada Qi. Menurut penyelidikan, serangan terhadap desa tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh kawanan binatang buas, dan sejumlah kulit binatang, cakar yang patah, dan gigi tajam ditemukan di tempat kejadian perkara. Begitu ia memastikan hal itu, Brett segera menyebar keluar desa untuk mencari jejak binatang itu. Dia dengan cepat menemukan tumpukan jejak kaki, diikuti oleh noda darah. Mengikuti jejak ini, dia akhirnya menemukan sebuah gua jauh di dalam hutan. Namun, saat menyelidiki bagian dalam gua, mereka diserang oleh monster dan harus mundur sementara. Setelah meninggalkan beberapa orang untuk menutup gua, Brett segera bergegas kembali untuk melaporkan hasil penyelidikan. Ini adalah monster yang Brett dan kelompoknya temui di dalam gua. Qi menunjuk beberapa potret di atas meja. Sunan mengambil potret paling atas dan mengangkat sebelah alisnya. Bukankah ini tikus yang ganas? Tikus ganas adalah binatang buas, spesies yang bermutasi. Ia sangat ganas saat menyerang, dan relatif cepat. Ia pandai menggunakan gigi serinya yang tajam untuk menggigit dan mengunyah lawan-lawannya. Namun, kenyataannya, tikus ganas itu kekuatannya hampir sama dengan manusia biasa. Jika Anda berhati-hati, rata-rata pria dewasa pun dapat mengatasinya. Seekor tikus ganas tidak ada apa-apanya. Kuncinya adalah tikus ganas biasanya muncul secara berkelompok, terkadang berjumlah ratusan. Selain itu, mereka membawa berbagai kuman, yang dapat menyebabkan orang tertular penyakit seperti pembusukan dan wabah. Oleh karena itu, sekalipun seorang kesatria berhadapan dengan segerombolan tikus ganas, ia seringkali harus menghindari ketajaman mata panah mereka. Namun, potret kedua menggambarkan monster dengan kepala katak dan anggota tubuh yang tebal. Monster kodok bawah tanah. Sunan benar-benar terkejut kali ini.
Dia tidak yakin apakah itu hanya tikus ganas, karena tikus ganas bisa muncul di mana-mana, tetapi monster kodok bawah tanah hanya bisa ditemukan di dunia bawah tanah. Mungkinkah gua itu terhubung dengan dunia bawah tanah? Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Belum lama ini, dia masih berpikir tentang di mana menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah, tetapi sebelum dia sempat mengambil tindakan apapun, targetnya telah terkirim tepat di depannya. Apakah peruntungannya baik atau buruk? Apakah kamu kenal monster ini? Tanya Qi. Sunan mengangguk, ini monster kodok bawah tanah, monster yang hidup di dunia bawah tanah. Aku menduga kedalaman gua itu mungkin terhubung dengan dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah. Qi makin bingung. Tempat yang luas namun sangat berbahaya, dihuni oleh banyak monster yang kuat dan menakutkan. Mendengar ini, ekspresi Qi langsung menjadi sangat serius. Apakah itu akan mengancam Flash City? Sunan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Makhluk-makhluk dunia bawah tanah hidup dalam kegelapan sepanjang tahun dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan permukaan. Paling-paling, mereka sesekali muncul ke permukaan untuk menjarah, tetapi mereka tidak akan menyerang kota atau hal-hal semacam itu. Ekspresi Qi jauh lebih rileks, tetapi alisnya tetap berkerut, jadi, monster-monster itu mungkin terus menyerang desa-desa lain. Itu mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menutup gua itu? Tidak, serahkan saja padaku. Sunan melambaikan tangannya. Setelah akhirnya menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah, dia tidak mau begitu saja memblokirnya. Mari kita telusuri terlebih dulu. Kirim orang untuk menutup hutan dan gua-gua agar monster di dalamnya tidak keluar dan menyakiti orang lagi. Jangan biarkan orang yang tidak terkait masuk. Soal gua-gua, serahkan saja padaku. Melihat Sunan berkata demikian, Qi pun setuju. Setengah jam kemudian, tentara kota Flash dimobilisasi dan menutup area di sekitar hutan utara, melarang personel yang tidak berwenang masuk atau keluar. Sunan juga tiba di hutan bersama pasukannya. Tuan, ini adalah gua tempat monster itu muncul. Jauh di dalam hutan, Brett menunjuk ke pintu masuk gua gelap di bagian bawah dinding gunung. Suruh seseorang berjaga di luar, dan segera bunuh monster apapun yang keluar. Setelah meninggalkan nasihat, Sunan kemudian memasuki gua sendirian. Obor-obor tergantung di kedua sisi gua, ditinggalkan oleh para prajurit yang telah menjelajahinya sebelumnya. Akan tetapi, ia hanya dapat terlihat dalam jarak pendek di dekat pintu masuk gua. Selebihnya, gelap gulita. Sunan mengambil sebuah batu dan merapal mantra cahaya, dan batu berdebu itu tiba-tiba memancarkan cahaya seperti obor, menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Saat mereka bergerak maju, Sunan mengamati jejak di sekitar mereka. Jelaslah bahwa gua tersebut tidak terbentuk secara alami, tetapi dipahat oleh manusia. Jika tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh penduduk dunia bawah. Tikus-tikus ganas dan kodok-kodok bawah tanah jelas tidak memiliki kemampuan ini. Mereka pasti sejenis makhluk humanoid, seperti kobold, kurcaci abu-abu, atau manusia jamur, DCB. Lebih jauh lagi, Sunan segera menemukan tambang perak. Hal ini menambah tingkat kepastian pada spekulasi bahwa gua tersebut terhubung dengan dunia bawah tanah. Lagi pula, sumber daya terkaya di dunia bawah tanah tidak diragukan lagi adalah berbagai urat mineral. Mencicit. Tepat pada saat itu, segerombolan tikus ganas menerjang keluar dari kegelapan di depan, menyerang Sunan bagai gelombang pasang. Setidaknya ada 100 jumlahnya. Sunan tetap tenang dan mengulurkan telapak tangannya ke arah tikus-tikus itu. Tangan terbakar. Wow! Gelombang api yang besar meletus seketika, hampir menutupi seluruh lorong gua. Kawanan tikus yang menyerbu ke depan bertabrakan langsung dengan kobaran api, dan seketika berubah menjadi bola-bola api, berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Dalam sekejap mata, ratusan tikus ganas pun musnah. Beberapa monster kodok bawah tanah yang sedang menggiring kawanan tikus di belakang mereka berdiri terpaku di tempat, tampaknya tidak menyangka pendatang baru itu begitu ganas. Ketika mereka sadar, yang mereka lihat adalah 6 rudal seukuran kepalan tangan. Kepulan-kepulan. Rudal itu menembus kepala 3 monster kodok bawah tanah, lalu menembus jantung mereka dan muncul dari belakang, hanya meninggalkan 2 lubang yang mengejutkan. Hanya dalam satu pertukaran, monster kodok bawah tanah berkepala 3 jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Sunan perlahan menarik telapak tangannya. Monster kodok bawah tanah bukanlah makhluk yang sangat kuat. Monster kodok bawah tanah dewasa umumnya berada di antara level ksatria junior dan ksatria tingkat menengah, dengan beberapa elit mencapai level ksatria senior. Dalam kegelapan, jika tiba-tiba diserang oleh banyak monster katak bawah tanah, bahkan seorang ksatria hebat pun bisa berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, bagi Sunan, yang mengandalkan persepsi spiritualnya daripada mata fisiknya untuk mengamati sekelilingnya, kekuatan monster kodok bawah tanah tidaklah memadai. Tanpa melirik mayat di tanah, Sunan terus berjalan maju. Semakin dalam Anda masuk, semakin luas gua itu, dan semakin banyak warna perak kusam yang terlihat di dinding batu di kedua sisi. Sunan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tampaknya cadangan perak di sini cukup besar, jika semuanya ditambang, itu akan menjadi sumber pendapatan yang cukup besar. Selain itu, banyak tambang perak yang disertai dengan tambang emas. Jika Anda dapat menemukan tambang emas, Anda akan menjadi sangat kaya. Sepanjang perjalanan,
ia terus-menerus diserang oleh monster kodok bawah tanah dan kawanan tikus ganas, tetapi ia dengan mudah mengatasi semuanya. Pada akhirnya, Sunan menjadi tidak sabar dan melepaskan lebih dari 10 macan tutul batu hitam untuk menghadapi monster itu. Sebagai makhluk boneka, macan tutul batu hitam terlahir dengan penglihatan gelap, membuatnya sangat nyaman di gua-gua remang-remang. Ia juga mahir dalam serangan terkoordinasi, membuatnya sempurna untuk menghadapi monster kodok bawah tanah dan gerombolan tikus ganas. Setelah sebelumnya menyusup ke perkemahan pasukan badai, Sunan kini terbiasa menempatkan lusinan macan tutul batu hitam dan golem batu ke dalam kubus Rubik untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, Sunan menemukan beberapa tulang dengan bercak darah di lantai gua. Tidak sulit mengidentifikasi sisa-sisa manusia ini. Dilihat dari jejaknya, mereka masih sangat segar, dan kemungkinan besar milik penduduk desa yang hilang. Sunan menghela napas. Sepertinya mereka yang ditangkap sebagian besar sudah dikutuk. Setelah berjalan sekitar 300 meter lagi, suara samar terdengar dari depan. Kedengarannya seperti gonggongan anak anjing. Ekspresi Sunan berubah, dan dia menggunakan kemampuan linguistiknya untuk mengaktifkan kekuatannya. Saat mantra itu mulai berlaku, suara-suara aneh di depan berubah menjadi bahasa asing yang dapat dikenali dengan jelas. Jangan malas-malasan, dasar orang bodoh. Gali lebih cepat. Kita kehabisan makanan. Kalau kita tidak bisa menemukan cukup biji untuk ditukar dengan makanan hari ini, aku akan membawamu untuk mengisi perut tuanku. Ini bahasa yang tidak masuk akal. Sunan melihat ke bawah dan memang menemukan banyak jejak kaki berbentuk bunga plum di tanah. Jadi begitu. Sunan samar-samar mengerti. Sebelumnya, ia mengira makhluk omnivora seperti monster kodok bawah tanah dan tikus-tikus ganas tidak akan kekurangan makanan di dunia bawah tanah dan tidak akan berani muncul ke permukaan untuk berburu. Kini, melihat para kobold, ia tiba-tiba mengerti. Kobold adalah makhluk humanoid yang umum di dunia bawah, berkembang biak seperti tikus. Mereka adalah penambang alami dan sering digunakan sebagai budak oleh ras lain. Oleh karena itu, besar kemungkinan ada dalang lain di balik insiden ini. Dalam sekejap mata, Sunan sudah mendapat sebuah ide. Di ujung lorong, tiba-tiba ada sebuah cekungan yang terbuka. Sekelompok kobold sedang menghunus beliung, menggali biji besi. Kepala mereka menyerupai anjing, dengan dua tanduk berwarna terang, mata cerah, dan ekor lurus seperti tikus. Api unggun menyala tak jauh dari sana, di samping tenda-tenda darurat mereka. Jamur dan beberapa daging tak dikenal berserakan di tanah, dan udara dipenuhi bau kotoran. Sepertinya para kobold ini sudah lama makan, minum, dan buang air di sini. Di sudut, ada tumpukan biji tambang, permukaannya yang keperakan diselingi bintik-bintik emas. Tampaknya tambang perak ini memang mengandung emas. Sunan sangat gembira dan dengan tegas mengeluarkan perintah. Lebih dari 10 macan tutul batu hitam segera bergegas keluar dari gua dan menerkam para kobold. Ada penyusup, macan kumbang. Apakah boleh dimakan? Para kobold memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan sering didorong oleh naluri. Saat melihat macan tutul batu hitam menyerang, reaksi pertama mereka adalah menyerbu ke depan, ingin membunuh monster yang muncul tiba-tiba ini dan melihat apakah mereka dapat memakannya. Baru setelah macan tutul batu hitam menerkam dan membunuh lebih dari 10 temannya, ia menjadi ketakutan dan berteriak sambil berhamburan dan melarikan diri. Jangan kabur. Bunuh para penyusup. Seorang pemimpin kobold yang lebih besar dengan sisik coklat tua melangkah maju, mengacungkan cambuknya untuk menyerang kobold yang melarikan diri dan memaksa mereka untuk bertarung. Namun detik berikutnya, ia diterkam oleh macan tutul batu hitam dan tercabik-cabik. Kobold jauh lebih lemah dari kodok bawah tanah. Bahkan pemimpin kobold hanya memiliki kekuatan seorang ksatria magang. Mereka bukan tandingan Black Rock Leopard. Mayoritas dari ratusan kobold dengan cepat musnah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kedengarannya seperti banyak orang yang bersorak pada saat yang sama. Tak lama kemudian, sesosok monster mengerikan tiba-tiba keluar dari gua yang dalam di cekungan itu. Bentuk monster itu menyerupai pohon besar dengan banyak cabang yang menjulur, atau kelabang dengan banyak cabang panjang. Monster itu sangat besar, tingginya lebih dari 10 meter, dan ditutupi lengan serta kepala yang padat. Masing-masing lengannya memegang pedang atau palu berat, dan tubuh bagian bawahnya, atau lebih tepatnya badannya, ditutupi pelindung setengah badan. Dilihat dari tanda sihir di permukaan baju zirah itu, sebenarnya itu adalah benda ajaib. Monster macam apa ini? Dalam bayangan di balik pintu masuk gua, Sunan menatap dengan takjub. Aku belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya. Raksasa berlengan 100. Tidak, itu tidak benar. Setidaknya raksasa berlengan 100 itu humanoid. Monster ini punya banyak lengan, tapi tidak punya kaki, hanya akar. Tepat ketika Sunan dipenuhi keraguan dan ketidakpastian, monster itu telah menggerakkan anggota tubuhnya yang padat seperti akar dan bergegas menuju macan tutul batu hitam. Pedang raksasa dan palu berat yang tak terhitung jumlahnya menghantam secara bersamaan, menghancurkan macan tutul batu hitam itu berkeping-keping. Buk, buk, buk. Monster bersenjata 100 itu jauh lebih kuat daripada macan tutul batu hitam, dan dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 macan tutul batu hitam hancur atau terpotong menjadi puing-puing. Sunan tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Kekuatan yang mengerikan.
Raksasa berlengan 100 yang asli memiliki tingkat kekuatan tempur yang kira-kira setara dengan seorang ksatria legendaris cincin kedua. Monster di hadapan mereka tidak kalah kuat secara fisik dibandingkan raksasa bertangan 100, dan bahkan memiliki lebih banyak lengan. Lebih penting lagi, ia bisa menggunakan senjata dan mengenakan baju zirah, membuatnya kemungkinan besar bahkan lebih kuat daripada raksasa bertangan 100 dalam pertempuran. Sekalipun dia tidak dapat dibandingkan dengan ksatria legendaris 3 cincin, dia mungkin tidak jauh lebih buruk. Monster yang sebanding dengan ksatria legendaris cincin ketiga. Sun Nan tidak pernah menyangka bahwa makhluk mengerikan seperti itu tersembunyi di gua-gua dekat kota Flash. Jika monster ini muncul ke permukaan dan menimbulkan malapetaka, akibatnya tidak terbayangkan. Sun Nan tiba-tiba menyadari bahwa keputusannya untuk tidak menunjukkan dirinya secara gegabah, tetapi mengirim Black Rock Leopard ke depan untuk menguji keadaan, adalah sangat bijaksana. Jika tidak, dia mungkin akan melarikan diri karena panik. Bahkan dengan 5 permata rune bermutu tinggi, dia tidak dapat menjamin bahwa dia bisa mengalahkan monster berlengan 100 ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sun Nan diam-diam mundur, kembali ke jalan yang tadi dilaluinya. Untungnya, setelah monster berlengan 100 itu menghabisi macan tutul batu hitam, ia melihat ke sekelilingnya dan, karena tidak menemukan siapapun, ia meraih beberapa mayat kobold dan mulai menggerogoti mereka saat kembali ke pintu masuk gua asalnya, sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang lain di dekatnya. Sesaat kemudian, Sun Nan keluar dari gua tanpa cedera. Yang mulia, Brett, yang menunggu di luar, segera datang menyambut mereka. Sun Nan berkata dengan suara berat, tutup gua ini dan jangan biarkan siapapun masuk. Jika ada yang keluar, segera beritahu aku. Ya, Yang Mulia. Brett tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan langsung setuju. Kembali di Flash City, Sun Nan menemui Kei dan menjelaskan secara singkat situasi di dalam gua. Mendengar ada sesosok monster di dalamnya yang sebanding dengan seorang ksatria legendaris dari cincin ketiga, raut wajah Kei langsung menjadi sangat serius, lalu ia pun segera memutuskan untuk mengirimkan pasukan ke dalam gua tersebut untuk membunuh monster tersebut. Lagi pula, dia tidak bisa tidur nyenyak dengan monster sekuat itu yang ditinggalkan tanpa pengawasan di dekat Flash City. Namun, Sun Nan segera menghentikannya, monster itu memiliki ratusan lengan dan tidak takut dengan taktik gelombang manusia. Lagi pula, ruang gua itu terbatas, dan pasukan tidak bisa beroperasi dengan bebas di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Qi dengan cemas. Kita perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Sun Nan juga sangat ingin membunuh monster bersenjata 100 agar dia bisa mengembangkan tambang perak dan emas di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Anda tidak dapat melangkah lebih jauh tanpa terlebih dahulu mengalahkan monster berlengan 100 yang menghalangi jalan Anda. Namun, tidak disarankan untuk bertindak gegabah. Setelah berdiskusi sejenak, mereka berdua memutuskan untuk mengirim pasukan lebih banyak lagi guna menjaga area di dekat hutan, dan sama sekali tidak membiarkan monster itu mendekati Flash City. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, kita akan cari solusinya nanti. Bab 99. Meskipun keputusan telah dibuat untuk menghadapi monster berlengan 100, monster yang sebanding dengan ksatria legendaris 3 cincin tidak begitu mudah untuk dibunuh, jadi kita harus bersiap sepenuhnya. Dengan kekuatan tempur yang dimiliki Sun Nan saat ini, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan monster bersenjata 100. Untungnya, monster berlengan 100 itu tidak akan muncul ke permukaan dalam waktu dekat. Dilihat dari percakapan para kobold, monster berlengan 100 itu kemungkinan besar didorong oleh kekurangan makanan untuk mengirim antek-anteknya menjarah. Setelah pembantaian Sun Nan, kini terdapat banyak mayat di dalam gua, yang seharusnya cukup untuk dimakan monster berlengan 100 itu untuk sementara waktu. Selama waktu ini, ia dapat mempersiapkan cara untuk menghadapi monster berlengan 100 itu. Jiangsu Selatan telah mendapatkan beberapa petunjuk tentang ini. Kejadian tak terduga itu tidak memengaruhi jadwal selanjutnya di Jiangsu Selatan. Setelah menghadiri pernikahan Qi, ia terus mencurahkan energinya untuk meditasi dan belajar. Setelah meminum ramuan transendental tingkat menengah tingkat 3, efisiensi meditasi meningkat secara signifikan. Sekarang, berlatih metode meditasi cincin bintang setiap hari dapat meningkatkan kemahiran lebih dari 1.800 poin. Sun Nan memperkirakan bahwa pada bulan musim dingin tahun depan, cincin bintang ke-11 akan selesai. Saat itu, kekuatan mentalku akan berada sekitar 34, dan aku dapat beralih ke ramuan transendental unggul tingkat 3. Dalam hal fisik, setelah memakan buah darah naga yang disintesis menggunakan kubus Rubik, fisik Sun Nan telah melonjak hingga 30 poin. Dari segi fisik saja, dia hampir setara dengan sang ksatria agung. Pada titik ini, jiwa dan fisik Sun Nan telah memenuhi standar untuk menyatu dengan inti rune sihir. Yang kurang sekarang adalah tingkat keterampilan untuk pembuatan barang ajaib dan bahan untuk inti rune ajaib. Setelah berlatih selama lebih dari setengah tahun, mengonsumsi banyak bahan, dan menciptakan sejumlah besar item sihir alkimia dan batu sihir minor, yang pertama sekarang hanya berjarak 1000 poin kemahiran untuk mencapai level 4. Adapun yang terakhir, Sun Nan baru-baru ini mengembangkan 4 pengganti lagi, dan sekarang hanya dibutuhkan 17 logam langka. Selain itu, konsentrasi garis keturunan naga di naga tersembunyi juga terus meningkat. Hanya dalam 2 bulan, angkanya meningkat dari kurang dari 8% menjadi lebih dari 10%. Relatif mudah untuk meningkatkan konsentrasi darah ketika rendah.
Sunan melirik Yinlong yang sedang berjemur di tempat terbuka. Entah karena berevolusi menjadi subnaga atau karena membangkitkan kemampuan menyemburkan api, naga tersembunyi kini makin senang berbaring dan berjemur. Mereka jelas telah meniru kebiasaan buruk para naga. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunan mengalihkan pandangan dan menatap burung gagak bermata merah yang terbang di atas kepala. Sebelum menetaskan burung gagak bermata merah, ia memodifikasi telurnya secara khusus, dengan memasukkan sedikit darah naga. Hasilnya, burung gagak bermata merah yang menetas tumbuh jauh lebih besar, mengembangkan sisik, dan menjadi lebih cerdas. Gagak bermata merah biasa bahkan tidak sekuat ksatria magang, tetapi gagak bermata merah yang telah menyatu dengan darah naga dapat mengalahkan 2 atau 3 ksatria magang dalam pertempuran langsung. Jika bukan karena fakta bahwa statistik dasar gagak bermata merah terlalu buruk untuk menahan terlalu banyak darah naga, Sunan dapat terus memperkuatnya ke tingkat ksatria. Sayang sekali makhluk hidup tidak bisa disintesis dan diperkuat menggunakan Rubik's Cube, kalau tidak, akan jauh lebih sederhana. Namun, berkat modifikasi ini, keterampilan modifikasi biologis, Sunan akhirnya menembus ke level 3. Malam ini adalah pesta di kabin di hutan. Sunan berjalan menuju bengkel dan tinggal di sana sampai malam sebelum kembali ke ruang meditasi dan mengambil kunci rumah perdagangan. Ketika kuncinya bisa digunakan, Sunan segera mengaktifkannya. Dalam sekejap mata, dia menemukan dirinya di rumah kayu yang dikenalnya itu. Cahaya bulan yang terang bersinar masuk melalui jendela, lembut dan indah, dan gemerisik dedaunan tertiup angin sepoi-sepoi terdengar samar-samar. Sunan melihat sekeliling dan menemukan Night Owl, Red Heart, Rose, dan Kors semuanya ada di sana. Selain itu, ada satu orang lagi. Orang lainnya mengenakan topeng perak sederhana tanpa hiasan apapun. Kata-kata, tongkat kerajaan, terukir di atas meja di depannya. Anggota kelima. Sunan merenung dalam hati. 6 anggota menghadiri pertemuan hari ini, yang merupakan jumlah peserta terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Aku duduk di ujung meja, kata Night Owl sambil terkekeh. Cross dan Red Heart melirik Sunan secara bersamaan, hampir tanpa pengaturan sebelumnya. Alasan mereka menghadiri pertemuan ini sepenuhnya karena Sunan. Mereka ingin memperdagangkan lebih banyak sumber daya darinya. Ngomong-ngomong, Skepter, izinkan aku memperkenalkanmu pada anggota baru yang bergabung dengan Forest Hut Player. Tongkat kerajaan mengangguk ramah kepada Sunan, suaranya menunjukkan ketenangan dan keyakinan. Selamat datang di pondok hutan. Kudengar dari Night Owl kalau kau membunuh Heb. Bagus sekali. Saya selalu percaya bahwa setiap orang harus menaati perintah, dan perintah tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar, hal itu hanya akan merugikan kepentingan semua orang. Ini selalu menjadi kode etik yang dianut pondok hutan. Apa yang dilakukan Heb baru-baru ini telah sangat melanggar perjanjian yang kita buat di awal. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, kami siap mengusirnya dari pondok hutan. Sunan mengangkat sebelah alisnya. Tampaknya kabin di hutan lebat itu bahkan lebih berprinsip daripada yang ia duga. Kalau dipikir-pikir, para penyihir magang di kabin hutan kurang lebih ada hubungannya dengan kekuatan bangsawan atau bahkan keluarga kerajaan di negara tertentu. Bagi orang-orang ini, stabilitas adalah hal yang paling penting. Jika semua orang mengabaikan aturan dan bertindak seperti Heb, yang menyebabkan kekacauan di seluruh negara demi keuntungan pribadi, situasi pada akhirnya akan menjadi tidak terkendali. Mendengar kata-kata tongkat kerajaan, mayat itu mendengus dingin tetapi tidak mengatakan apapun. Night Owl menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu sudah meninggal, mengapa membahasnya sekarang? Tongkat kerajaan terkekeh, Night Owl, aku tahu kau ingin mencari lebih banyak calon penyihir untuk bergabung dengan Woodland Lodge agar semua orang bisa bertukar lebih banyak sumber daya, tapi kau harus hati-hati memilih kandidatnya. Orang-orang seperti Heb hanya akan membawa masalah bagi Woodland Lodge. Red Heart dan Rose mengangguk. Harus diakui bahwa apa yang dikatakan tongkat kerajaan ada benarnya. Misalnya, bencana mistifikasi yang diatur oleh Heb mungkin menyebabkan orang luar yang tidak mendapat informasi percaya bahwa kabin di hutan berada di balik bencana tersebut. Saat itu, kabin di hutan juga akan dianggap sebagai bagian dari permusuhan yang dialami Heb. Mereka tidak ingin disalahkan atas apa yang terjadi pada Ibrani. Night Owl mengangguk sambil tersenyum kecut dan berkata, baiklah, aku akan lebih tegas tentang ini mulai sekarang. Kau telah bekerja keras. Tongkat kerajaan mengangguk pelan ke arah si burung hantu malam. Sunan memperhatikan semuanya, matanya berkedip sedikit. Dari kata-kata dan tindakan sang pemegang tongkat kerajaan, ia merasakan sikap aristokrat yang familiar. Sikap elegan seperti itu, yang ditanamkan sejak kecil melalui kata-kata dan perbuatan, adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang luar. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi Sunan dapat mengetahui sekilas bahwa tongkat kerajaan itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Cross, dan tongkat kerajaan ini, ditambah aku, sepertinya proporsi calon penyihir dari keluarga bangsawan cukup besar. Sunan merenung dalam hati. Cukup basa-basinya, mari kita mulai pertemuan kita hari ini. Burung hantu bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Siapa yang ingin jalan duluan? Begitu dia selesai berbicara, Cross berkata dengan tidak sabar, biarkan aku pergi dulu. Dia kemudian mengeluarkan 3 kotak dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata kepada Sunan. Ini ada 356 permata kualitas menengah hingga rendah, senilai sekitar 6.800 koin emas. Selain itu,
Ada 4 logam langka yang Anda minta, serta 54 buku sihir. Saya akan menukar semuanya dengan 100 batu ajaib. Bagaimana? Mata Sunan sedikit berbinar, dan dia mengambil barang-barang itu untuk mulai memeriksanya. Tak perlu dikatakan lagi, kita membutuhkan batu permata sebanyak mungkin, karena ini adalah sumber daya yang strategis. Dari keempat logam langka tersebut, satu di antaranya telah memiliki pengganti yang dikembangkan, sedangkan 3 lainnya merupakan material yang saat ini belum ditemukan. Dengan cara ini, hanya 14 bahan yang dibutuhkan untuk inti rune sihir. Sunan dengan hati-hati memilih buku-buku sihir yang tersisa, membuang lebih dari 10 buku yang sudah dimilikinya, dan dengan senang hati menerima sisanya. Setelah tawar-menawar, Sunan membayar 98 batu ajaib. Pesta baru saja dimulai ketika nilai transaksi pertama secara tak terduga mencengangkan. Night Owl, Heart, dan Kors telah menyaksikan metode Sunan dan tetap relatif tenang. Meskipun dia tidak menghadiri pertemuan sebelumnya, ekspresi keheranan tidak dapat dibendung di matanya. Kapan skala transaksi pada pertemuan menjadi begitu dibesar-besarkan? Dia melemparkan ratusan permata dan batu ajaib sekaligus. Terutama batu ajaib, ini barang langka. Bagaimana pemain bisa mendapatkan begitu banyak batu ajaib? Tongkat kerajaan samar-samar mengerti mengapa pertemuan hari ini berhasil mengumpulkan sebanyak 6 orang, yang mana merupakan hal yang tidak biasa. Sepertinya dia melewatkan banyak hal karena tidak datang pada pertemuan terakhir. Night Owl dan Heart kemudian mengeluarkan permata, buku sihir, dan logam langka, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada Heart. Sunan tidak peduli dan menerima semuanya, sehingga memperoleh 5 logam langka baru dalam kepemilikannya. Ketika tiba saatnya jenazah dipindahkan, dia tiba-tiba memberikan kristal jiwa mini kepada Sunan. Saya bertindak impulsif terakhir kali, dan saya minta maaf karena telah menyinggung Anda. Ini adalah tanda terima kasih kecil saya, dan saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan saya. Red Heart dan Rose bertukar pandang dengan terkejut. Jarang sekali mereka melihat sikap tunduk seperti itu dari mayat-mayat. Seperti dugaan mereka, daya tarik batu ajaib itu begitu besar, sampai-sampai mayat hidup pun harus tunduk dan menyerah. Burung hantu itu tetap tampak tenang dan tidak terkejut dengan tindakan mayat tersebut. Sunan mengamati jenazah itu dengan saksama dan menerima kristal jiwa. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang itu, tetapi dia tidak peduli. Alasannya bergabung dengan Cabin in the Woods adalah selalu menggunakan platform tersebut untuk memperoleh lebih banyak sumber daya. Selama mayat hidup itu tidak berbalik melawannya dan dapat memberinya keuntungan, dia tidak keberatan membuat kesepakatan dengan mereka. Konflik kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaat besar yang ditimbulkannya. Baik dia maupun jasadnya memiliki pemikiran yang sama. Melihat Sunan menerima kristal jiwa, mayat itu menghela napas lega lalu berkata, "Aku punya 5 kristal jiwa mini tersisa. Bagaimana kalau kutukar dengan 15 batu ajaib?" Sunan menjawab tanpa ragu, 10. Anda masih harus menekan harga turun keras. 13. 11. Sunan menambahkan, hanya 11. Mayat itu terdiam sesaat, lalu menggertakkan giginya dan berkata, setuju. Sunan dengan tenang menerima 5 kristal jiwa, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah lama memperhatikan kristal-kristal jiwa, tetapi dia tidak ingin mayat-mayat itu menyadari apapun, jadi dia berpura-pura tidak peduli pada mereka. Kalau tidak, jangankan 11 batu ajaib, 20 batu ajaib pun tidak akan cukup untuk ditukar dengan kristal jiwa sebanyak itu. Harga kristal jiwa sangat elastis. Murid penyihir yang tidak membuat boneka tingkat tinggi jarang menggunakan kristal jiwa dan tidak terlalu membutuhkannya. Namun, bagi calon penyihir yang ahli dalam pembuatan boneka, kristal jiwa merupakan harta yang sangat berharga. Tongkat kerajaan di sampingnya berkedut di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin semua transaksi yang dulu saling menguntungkan kini berubah menjadi akuisisi sepihak oleh Jiangsu Selatan? Meski menggerutu dalam hatinya, dia bisa memahaminya. Jika dia memiliki batu ajaib sebanyak Sunan, dia bisa mengubah semua orang menjadi pemasoknya. Sang penguasa menganggap dirinya cukup kaya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, setiap kali dia hadir, dialah yang selalu menjadi orang yang paling banyak menyumbang sumber daya. Namun jika dibandingkan dengan pemain masa kini, mereka tiba-tiba tampak tidak ada apa-apanya. Aku jadi penasaran, di mana Night Owl menemukan murid penyihir kaya raya seperti itu. Tongkat kerajaan, hanya kau yang tersisa. Perkataan burung hantu itu membuyarkan lamunan sang tongkat kerajaan. Setelah sadar kembali, dia terbatuk pelan dan menyapukan tangannya ke meja, seketika itu juga terlihat 3 botol ramuan, sebuah cincin, dan sebuah tongkat. 3 botol ramuan penenang, cincin pelindung tingkat alkimia, dan tongkat tingkat alkimia yang mampu melepaskan 3 misil mantra secara berurutan. Ada yang berminat. Tatapan tongkat kerajaan menyapu semua orang secara bergantian, berhenti sebentar pada Sunan. Sejujurnya, dia juga sangat tertarik dengan batu ajaib itu. Jika memungkinkan, dia juga berharap dapat menggunakan barang-barang ini untuk menukarkan batu ajaib dengan Sunan. Yang membuat tongkat kerajaan kecewa, Sunan tetap tidak tergerak, seolah-olah apa yang dia bawa keluar berada di bawah perhatiannya. Faktanya, hal-hal ini memang tidak menarik bagi orang-orang di Jiangsu Selatan. Ramuan penenang adalah ramuan tingkat 1 yang dapat digunakan untuk membantu meditasi dan tidur. Akan tetapi,
hal itu masih kurang dalam mengaktifkan ramuan dalam hal meningkatkan efisiensi meditasi. Belum lagi dibandingkan dengan ramuan super dan ramuan transenden. Tak perlu dikatakan lagi, benda-benda ajaib tingkat alkimia juga disertakan. Saat ini ia memiliki 11 benda ajaib tingkat bercahaya. Selain itu, gudang pangkalan itu juga berisi ratusan benda ajaib bermutu alkimia. Dia benar-benar tidak peduli dengan dua benda ajaib alkimia itu. Tentu saja, Sunan pasti akan mendapat untung dengan menukar batu ajaib dengan benda-benda ini. Namun dia tidak bermaksud melakukan hal itu. Agak tidak pantas jika satu orang menanggung semuanya. Harus selalu ada sisa untuk orang lain. Akhirnya, ketiga botol ramuan penenang tersebut diperdagangkan oleh Night Owl, Rose, dan Kors. Tongkat dan cincin pelindung masing-masing diperdagangkan kepada Rose dan Hart. Apakah ada orang lain yang memiliki barang lain yang ingin diperdagangkan? Di akhir pesta, Night Owl melihat sekeliling dan berkata, semua orang menoleh ke arah Sunan. Sekarang hanya bagian selatan Provinsi Jiangsu yang belum menawarkan apapun untuk dijual. Saya tidak punya apapun untuk dijual. Sunan menggelengkan kepalanya, lalu mengganti pokok bahasan. Namun, saya ingin meminta Anda semua untuk membeli sesuatu. Apa itu? Tanya Rose penasaran. Ember darah ilahi. Sunan dengan tajam memperhatikan bahwa saat dia menyebutkan Divine Blood Ember, tangan Night Owl dan Red Heart sedikit gemetar. Jelas, mereka berdua tahu tentang ember darah ilahi. Apakah ada yang tahu tentang kultus Starfire? Tanya Sunan. Kultus api bintang. Rose mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di lengan kursi. Agama negara Kadipaten Bintang. Tongkat kerajaan merenung sejenak dan berkata, aku pernah mendengar tentang sekte ini. Sekte aneh yang bertindak cukup radikal dan tampaknya memiliki hubungan dengan para dewa. Night Owl terbatuk pelan dan berkata, aku tahu tentang ember darah ilahi. Itu benda suci milik kultus api bintang. Menyerang ember darah ilahi sama saja dengan merenggut nyawa mereka. Orang-orang gila itu akan bertarung sampai mati. Pemain, untuk apa kamu membutuhkan ini? Sunan berkata dengan tenang, itu rahasia. Burung hantu itu mengangkat bahu dan dengan bijak menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hong Xin berkata, pengaruh kultus api bintang meluas ke seluruh kerajaan bintang dan tidak boleh diremehkan. Risiko melawan mereka tidaklah kecil. Singkatnya, Anda harus membayar lebih. Sunan mengangkat satu jari dan perlahan berkata, satu ember darah ilahi, 20 batu ajaib. Kata-kata ini segera membangkitkan minat para murid penyihir yang hadir. Mereka menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk menukarkan selusin atau 20 batu ajaib saja. Satu keping ember darah ilahi dapat ditukar dengan 20 batu ajaib. Penawaran ini sepadan. Oke, setuju. Red Heart berbicara lebih dulu. Yang lain saling bertukar pandang dan setuju juga. Mereka tidak merasa ragu sedikit pun dalam berurusan dengan aliran sesat yang mengaku berhubungan dengan dewa. Sunan melihat ini dan senyum tipis muncul di bibirnya di balik topeng. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa hanya ada 5 calon penyihir level 3 yang hadir. Kekuatan gabungan yang mereka miliki mungkin cukup untuk menggulingkan sebuah negara. Kalau kelima orang ini mengincarmu, Sekte Starfire akan mendapat masalah besar. Menggunakan beberapa batu ajaib saja dapat memperlambat penyebaran keyakinan kultus api bintang, melemahkan kekuatan mereka, dan sekaligus mengumpulkan ember darah dewa. Ini tawaran yang sangat menguntungkan bagi Sunan. Bab 100. Pabrik boneka. Suara gemuruh dalam tungku penempaan kristal ajaib bergema di seluruh pabrik. Sunan berdiri di depan meja kerja besar, dengan saksama memanipulasi jarum perak dengan tangan penyihirnya untuk menggambar pola pesona di permukaan golem. Sekitar 10 menit kemudian, saat goresan terakhir pola itu selesai, seluruh tubuh golem langsung memperoleh aura magis yang cemerlang. Satu lagi selesai. Sunan tersenyum puas dan meletakkan kristal jiwa mini ke dalam alur di dada golem itu. Saat alur itu tertutup, pola-pola ajaib itu berkelebat dengan cahaya, dan golem baja di meja kerja itu langsung hidup. Atas perintah Sunan, golem baja melompat dari meja kerja dan berdiri di ujung garis di sudut. Di depannya ada 6 golem baja yang identik. Setelah pertemuan kedua di kabin di hutan, Sunan segera mulai menempa golem baja baru. Keenam kristal jiwa mini tersebut disempurnakan menjadi inti jiwa, dan hasil akhirnya adalah 6 golem baja. Untuk memaksimalkan kekuatan tempur golem baja yang digunakan untuk penempaannya telah disintesis sebelumnya dan ditingkatkan, sehingga meningkatkan kualitas materialnya. Golem baja terakhir begitu kuat sehingga kekuatan tempurnya mencapai tingkat atas seorang ksatria legendaris cincin pertama, bahkan lebih kuat dari golem baja pertama yang telah ditempa. Namun, biayanya meningkat hampir setengahnya, melonjak hingga lebih dari 1.500 koin emas. Sunan sekarang memperoleh sekitar 22.000 koin emas setiap tahunnya hanya dari menjual ramuan. 6 golem baja ini menghabiskan biaya sekitar 40% dari pendapatan tahunan ramuan tersebut. Tentu saja, ini hanya biaya nominal. Kenyataannya, karena biaya pembelian kristal jiwa miniatur sangat rendah, biaya sebenarnya tidak terlalu dibesar-besarkan. 6 golem baja masih terlalu sedikit untuk menghadapi monster berlengan 100 itu. Monster berlengan 100 adalah nama yang diberikan Sunan untuk monster di dalam gua. Tujuan utamanya menempa 6 golem baja adalah untuk menghadapi monster berlengan 100. Golem baja tua akan tetap menjaga pangkalan. Akan tetapi,
Mengingat kekuatan tempur monster bersenjata 100, 6 golem baja masih terbilang kurang. Setidaknya 10. Dengan cukup banyak tank yang menghalangi jalan di depan, Sunan dapat dengan aman menyerang dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia segera mendapat ide. Jika Anda tidak memiliki cukup golem baja, maka gunakan golem batu untuk mengatasinya. Namun, golem batu biasa tentu tidak akan berfungsi. Unit garis depan yang bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari monster bersenjata 100 tidaklah berarti. Kita harus membuat golem batu yang lebih kuat. Kebetulan ada lebih dari 20 golem batu di dalam Rubik's Cube, jadi Sunan mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam Rubik's Cube. Golem batu elit boneka Ksatria Agung tingkat tinggi, sebuah golem ciptaan yang terbuat dari granit, memiliki kekuatan luar biasa dan daya tahan. Ia dapat secara otomatis memulihkan luka dengan mengonsumsi energi. Diperlukan 25 golem batu untuk mensintesis seorang ksatria tingkat tinggi. Sunan sedikit mengernyitkan dahinya, namun segera mengendurkan alisnya. Lagi pula, kekuatan tempur awal golem batu hanya pada level ksatria pemula, yang terlalu rendah, jadi wajar jika jumlah kepingan yang dibutuhkan untuk mensintesisnya tinggi. Sunan hanya memindahkan lebih dari 10 golem batu dari tim patroli dan memasukkannya ke dalam Rubik's Cube. Ketika jumlah percobaan sintesis meningkat hingga 42, kekuatan tempur elit Stone Golem pada antarmuka sintesis akhirnya menembus ke level ksatria legendaris cincin pertama. Harga satu golem batu sekitar 43 koin emas, jadi 42 golem akan berharga lebih dari 1.900 koin emas. Harganya sekitar 300 koin emas lebih mahal daripada golem baja, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih lemah. Golem batu elit paling tinggi berada pada level paling bawah dari ksatria legendaris cincin pertama, dan tidak sehebat golem baja yang baru ditempa. Namun, setelah memikirkannya, Sunan memutuskan untuk mensintesis golem batu. Lagi pula, kristal jiwa sangat langka, sedangkan permata jauh lebih mudah diperoleh. Memiliki saluran untuk mensintesis kekuatan tempur tingkat ksatria legendaris sudah cukup bagus. Untuk mensintesis 4 golem batu elit, kita membutuhkan 168 golem batu, dan kita masih kekurangan 143. Untungnya, kami mendapatkan banyak permata dari kabin di hutan lebat, jadi kami punya banyak bahan. Akan memakan waktu sekitar 20 hari untuk menyelesaikan seluruh proses. Sunan memperkirakan jangka waktunya dan, jika semuanya berjalan lancar, dapat menyempurnakannya sebelum musim dingin. Setelah mengembalikan golem batu dari penjaga patroli, Sunan meninggalkan pabrik boneka dan menuju ke area pelatihan mantra. Berikutnya, waktunya berlatih mantra. Dia sekarang telah menguasai 3 mantra tingkat kedua, perlindungan elemental, levitasi, dan bayangan cermin. Mengingat mereka akan berhadapan dengan monster bersenjata 100 selanjutnya, Sunan memilih Shattering Sonic Wave sebagai mantra tingkat kedua keempatnya. Shattering Sonic Wave adalah mantra kerusakan area efek yang memancarkan gelombang sonik berkecepatan tinggi yang menyebabkan kerusakan dahsyat pada semua objek hidup maupun mati. Mantra ini agak mirip dengan Banshee's Hold. Tentu saja, kerusakannya tidak terlalu signifikan. Banshee's Wail bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat jiwa, sedangkan Shattering Sound Wave hanya efektif pada tingkat fisik. Namun, Shattering Sonic Wave dapat dikontrol secara tepat untuk menyerang target. Berbeda dengan lolongan Banshee yang sama sekali tidak pandang bulu dalam hal mematikan, lolongan ini tidak mampu membedakan kawan dan lawan. Dengan peningkatan kekuatan mentalnya dan peralihan keramuan transendental tingkat 3 tingkat menengah, kecepatan belajar sihir Sunan juga meningkat. Sekarang, hanya dibutuhkan sekitar 40 hari untuk menguasai mantra lingkaran kedua. Kemajuan pembelajaran Shattering Sonic Wave kini sudah lebih dari setengah jalan. Sunan memperkirakan setelah golem batu itu ditempa, ia seharusnya sudah bisa menguasai Shattering Sonic Wave. Setelah berlatih mantranya, Sunan pergi ke ruang belajar dan dengan santai mengambil buku dari rak buku untuk dibaca. Dia secara bertahap memperoleh lebih dari 100 buku sihir dari kabin di hutan. Selama periode ini, ia menghabiskan 2 hingga 3 jam untuk membaca setiap hari. Berkat kemajuan pembelajaran yang ditampilkan di panel, tingkat pengetahuannya saat ini jauh melampaui murid penyihir level 3 yang normal. Bahkan jika dibandingkan dengan penyihir formal, Sunan yakin bahwa dirinya tidak akan dirugikan. Kebanyakan buku sihir yang diperoleh melalui perdagangan hanya berisi pengetahuan dasar, dengan sedikit sekali informasi lanjutan. Namun, ada satu buku yang benar-benar menarik minat Sunan. Konstruksi Pola Ajaib. Ini adalah judul buku. Singkatnya, ia menggabungkan tato magis dengan senjata ajaib untuk menciptakan rune ajaib khusus yang dapat digunakan oleh penyihir, magang, dan ksatria. Seperti diketahui secara luas, tato magis hanya dapat diterapkan oleh penyihir, magang. Lagi pula, hal ini memerlukan suntikan energi mental untuk mengaktifkannya. Tidak seperti senjata iblis, bahkan para ksatria pun dapat menggunakannya. Maka penulis mengambil pendekatan yang berbeda, yakni menggabungkan tato magis dengan senjata ajaib, dengan tujuan menciptakan senjata aneh yang berbentuk rune ajaib, yang dapat diaktifkan hanya dengan menyuntikkan aura pertempuran atau kekuatan mental, sehingga sangat meningkatkan kekuatan tempur penggunanya. Sebenarnya, konstruksi rune sihir dan inti rune sihir cukup mirip. Keduanya berdasarkan tato magis dan membutuhkan pembuatan item ajaib sebagai prasyarat keterampilan. Perbedaannya adalah, selain pembuatan benda ajaib, konstruksi rune sihir juga melibatkan modifikasi biologis, yang membuatnya lebih sulit daripada inti rune sihir.
Benda ini tidak terlalu berguna bagi para penyihir magang, jauh lebih rendah daripada inti rune sihir, tetapi sangat berguna bagi mereka yang ingin membangun kekuatan mereka sendiri. Kekuatan konstruksi rune sihir hanya sedikit lebih tinggi daripada tato sihir, dan jauh lebih rendah daripada inti rune sihir, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan kekuatan tempur calon penyihir kecil. Namun, keunggulannya terletak pada biayanya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Magic Rune Core. Jika digunakan untuk mempersenjatai para ksatria, legiun ksatria yang kuat dapat dibentuk dalam sekejap. Menurut buku tersebut, satu set armor rune sihir level terendah sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seorang ksatria pemula ke level ksatria puncak yang mendekati ksatria agung. Peningkatan ini tidak diragukan lagi menakjubkan. Sunan berpikir dia bisa meluangkan waktu untuk mempelajari konstruksi rune sihir. Ngomong-ngomong, sudah waktunya membentuk pasukan ksatria kita sendiri. Kapanpun Sunan membutuhkan ksatria, ia akan mendatangkan mereka langsung dari pasukan Flash City. Baik dia maupun Ki sudah terbiasa dengan hal itu. Ini termasuk investasi keuangan. Saat ini, wilayah Flash sedang dalam periode kritis perluasan kekuasaan, dan ada musuh-musuh kuat di luar, sehingga wilayah dan pangkalan tidak dapat dibedakan. Pangkalan dapat memperoleh dana dan material dari wilayah, dan wilayah tersebut juga dapat memperoleh macan tutul batu hitam, golem batu, buah darah naga, dan ramuan dari pangkalan secara gratis. Namun hal ini tidak dapat berlangsung selamanya. Jika mereka ingin berkembang secara sehat, cepat atau lambat basis dan wilayahnya harus dipisahkan, menjadi mandiri secara ekonomi, dan berubah dari hubungan ketergantungan yang samar menjadi hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Inilah jenis hubungan pembangunan yang sehat dan berkelanjutan. Pada saat itu, pangkalan itu tidak akan bisa lagi seenaknya mengerahkan pasukan kota bersinar, dan mau tidak mau akan membutuhkan garda ksatria sendiri. Untuk membentuk pengawal ksatria, pertama-tama Anda membutuhkan orang. Mengambil prajurit dari Angkatan Darat. Begitu ide itu muncul di benaknya, Sunan langsung menolaknya. Jika itu yang dilakukan, Knights Guard pasti akan membawa jejak pasukan Shining City, membuat pembagian ikatan menjadi bahan tertawaan. Yang terbaik adalah melatih mereka sendiri. Setelah memikirkannya, Sunan memutuskan untuk memilih sekelompok anak-anak dari rakyat jelata dan petani di wilayahnya dan mulai melatih mereka sejak usia muda. Bagaimanapun, tidak perlu terburu-buru untuk membentuk pasukan ksatria. Kita bisa melakukannya secara perlahan. Yang terpenting, ia dapat membangun sistem pelatihan lengkap yang dapat terus memasok ksatria ke pangkalan di masa mendatang. Adapun mengapa mereka tidak memilih dari antara putra bangsawan. Salah satu alasannya adalah karena sebagian besar bangsawan memiliki tradisi ksatria mereka sendiri. Anak-anak bangsawan diajari seni bela diri oleh para tetua ksatria keluarga mereka sendiri sejak usia muda, jadi mereka tidak membutuhkan orang luar untuk ikut campur. Pilihan lain adalah merekrut para ksatria dari wilayah tersebut, kebanyakan dari putra dan keturunan bangsawan bawahan. Sunan tidak ingin bersaing dengan wilayah bersinar dalam hal tenaga kerja. Bagaimanapun, dia memiliki buah darah naga dan berbagai ramuan peningkat, jadi dia tidak peduli dengan bakat atau talenta orang-orang yang dia latih. Bahkan jika anak-anak rakyat jelata dan petani memiliki bakat yang buruk, mereka dapat memperbaikinya dengan ramuan dan tanaman ajaib. Kuncinya adalah bersih dan setia. Konstruksi bertatakan sihir dan pengawal ksatria, sekarang kita punya dua target lagi. Sunan menghela napas panjang. Kedua hal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Keduanya membutuhkan pertimbangan yang matang. Mari kita hadapi monster bersenjata 100 dulu. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 20 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Tepat sebelum akhir bulan musim gugur, Sunan akhirnya mensintesis 4 golem batu elit. Sekarang dia memiliki 10 ksatria legendaris di level pertama. 10 permata rune bermutu tinggi telah dibuat, sehingga totalnya menjadi 15. Seharusnya itu cukup untuk menghadapi monster bersenjata 100. Setelah semuanya siap, Sunan menempatkan golem itu ke dalam Rubik's Cube dan menuju ke hutan di utara kota bersama Hidden Dragon. Untungnya, monster berlengan 100 tidak keluar dari gua selama waktu ini. Hanya kadang-kadang beberapa monster kodok bawah tanah dan kawanan tikus ganas muncul dari gua, hanya untuk segera dibasmi oleh para ksatria yang bertugas. Hasilnya, tidak ada korban besar yang terjadi selama periode ini, yang sangat melegakan Kei. Brett telah menerima pemberitahuan bahwa Sunan akan memasuki gua hari ini, dan ia telah menunggu lama di luar. Ketika melihat Sunan tiba, ia segera pergi untuk menyambutnya. Yang mulia, seperti yang Anda instruksikan, pasukan di dekat gua dan batas hutan telah ditarik. Baiklah, kamu juga harus segera pergi. Menurut rencana Sunan, jika ia tidak bisa mengalahkan monster bersenjata 100, ia harus melarikan diri dari gua. Pada saat itu, monster bersenjata 100 mungkin akan mengejarnya, dan jika pasukannya tetap di sana, akan ada banyak korban. Untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah meminta pasukan mundur terlebih dahulu. Setelah Brett pergi, Sunan merapal mantra perisai pada dirinya sendiri, menciptakan lapisan perlindungan partikel energi, dan mengaktifkan cincin perlindungan ekstrim sebelum memasuki gua. Adapun naga tersembunyi, ia telah mengubah tubuhnya menjadi ethereal dan memasuki gua terlebih dahulu. Gua itu tetap persis seperti saat saya mengunjunginya. Selain dari kenyataan bahwa obor di permukaan batu telah padam, tidak ada perubahan nyata lainnya.
Bangkai tikus-tikus ganas dan kodok-kodok bawah tanah yang dibunuh sebelumnya semuanya telah menghilang, mungkin menjadi makanan bagi monster bersenjata 100. Sunan melangkah maju dengan hati-hati. Yinglong berjalan 100 meter di depannya. Lorong gua itu sangat sempit dan tidak dapat menampung tubuh besar naga tersembunyi. Tanpa tubuhnya yang telah mengalami eterialisasi, ia bahkan tidak dapat bergerak. Meskipun tidak pandai bertarung, Hidden Dragon masih mampu bertugas sebagai pengintai. Tanpa menemui satu monster pun di sepanjang jalan, Sunan tiba di cekungan yang pernah dikunjunginya sebelumnya tanpa masalah. Tanpa diduga, sekelompok kobold lain sedang menggali mineral di cekungan. Para kobold yang menambang terakhir kali semuanya telah dibunuh oleh Black Rock Leopard. Apakah monster berlengan 100 itu menangkapnya dari tempat lain? Reaksi pertama Sunan adalah mereka ditangkap dari dunia bawah. Lagi pula, monster berlengan 100 tidak pernah meninggalkan gua, jadi satu-satunya cara untuk menangkap kobold adalah dengan menangkapnya dari dunia bawah tanah. Akan tetapi, itu bukanlah hal-hal yang perlu dikhawatirkannya saat ini. Sunan menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya, mengeluarkan lebih dari 10 macan tutul batu hitam dari Rubik's Cube, dan memberi perintah untuk menyerang dan membunuh para kobold. Dalam sekejap, lebih dari selusin pemburu burung walet muncul di baskom yang remang-remang. Serangan tiba-tiba itu membuat kobold lengah. Satu persatu, rekan mereka mati di bawah gigi dan cakar tajam macan tutul batu hitam. Para kobold, yang menderita banyak korban, dengan cepat menjadi panik dan ketakutan, berteriak dan berhamburan ke segala arah. Sama seperti terakhir kali, keributan di baskom dengan cepat menarik perhatian monster bersenjata 100. Diiringi oleh raungan yang seperti gabungan suara-suara yang tak terhitung banyaknya, tubuh besar monster bersenjata 100 itu melesat keluar dari bagian terdalam cekungan, dan seketika melihat macan tutul batu hitam sedang bertarung melawan kobold. Melihat macan tutul hitam yang telah membantai semua budaknya muncul kembali, monster bersenjata 100 murka. Tanpa sepatah kata pun, ia mengacungkan senjatanya dan menyerang macan tutul batu hitam, dengan cepat membunuh mereka semua. Namun sebelum ia sempat bersukacita, ia terkejut mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok makhluk besar yang terbuat dari baja dan batu. Bersambung.